الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي أتيتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Because music is a part of my life. Kenapa demikian? Karena Putri suka musik, music is my passion, music is my life. Karena musik itu seolah-olah berbicara sama Putri. So when I realize that music is talking, musik itu berbicara kepada Putri, musik itu paling mengerti perasaan Putri, disitulah Putri merasa kalau oh yes, music is a part of my life. Putri berangkat ke Amerika itu cuma modal bismillah aja. Dan alhamdulillah hasilnya membahagiakan ini. Pelajaran lagi dari Putri dan keluarganya adalah percaya diri pada jati diri, tidak larut dengan kondisi yang mungkin tidak tepat untuk diri kita. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan bicara soal remaja dari Jogja yang luar biasa, yang saat ini sedang viral, yaitu Putri Aryani. Dia punya nama Aryani Lisma Putri, yang lahir pada tanggal 31 Desember 2005. Masih sangat muda. Di rekaman di awal video ini tadi sudah kita tampilkan Putri melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan baik. Setelah itu Putri mengungkapkan isi hatinya dan bagaimana tekadnya dia pergi ke Amerika. Karena seperti kita ketahui, viralnya Putri saat ini karena prestasi yang luar biasa yang dia raih ketika mengikuti ajang pencarian bakat, dan dia bisa menampilkan prestasi dalam bidang nyanyi yang luar biasa itu. Saya tentu tidak akan bicara soal musik, saya tidak akan menilai soal kemampuan dia menyanyi, karena memang itu bukan keahlian saya. Dalam video ini saya akan bicara dari sisi keagamaan, dari sosial, dan dari sisi pendidikan. Putri ini seperti kita ketahui lahir dari keluarga muda, dia anak pertama. Bayangkan, ini anak pertama, keluarga itu mendapatkan anak dalam kondisi tidak normal. Jadi Putri itu lahir prematur. Karena masih prematur, dia harus sekian bulan, kalau nggak salah 3 bulan di inkubator. Dan kelihatannya karena efek di inkubator terlalu lama itu, penglihatannya menjadi rusak. Dan ini yang menurut saya, ini pelajaran pertama pendidikan menurut saya, dan ini aspek agama. Ketika menghadapi situasi semacam ini, keluarga ini tidak menyalahkan siapapun. Keluarga ini bisa menerima takdir dari Allah dengan hati yang lapang. Mereka tetap mengatakan bahwa pasti ada rahasia mengapa Allah memberikan mereka seperti itu. Ini luar biasa, sikap keagamaan yang luar biasa. Rasa syukur dalam kondisi seperti apapun, rasa sabar dalam menghadapi ujian seperti apapun. Dan ternyata apa yang terjadi? Karena rasa syukur itu menjadi situasi yang positif dalam keluarga Putri. Sehingga saya yakin ketika Putri itu berkembang tumbuh dalam situasi lingkungan pendidikan yang luar biasa. Orang tuanya memberikan kasih sayang luar biasa. Karena tadi rasa syukur itu sudah ada. Coba kalau seandainya sejak awal itu orang tuanya merasa
apa tidak bisa menerima, mungkin akan memperlakukan putri yang bayi itu dengan perlakuan yang tidak baik, dan itu aura yang akan muncul adalah aura negatif. Jadi dari aspek agama pertama saya katakan tadi, orang tua putri adalah orang tua yang bisa bersyukur dengan Allah SWT apapun yang mereka peroleh. Dan ini kita tahu, kita diajarkan ketika kita bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain, dan ini terbukti. Ini jadi pelajaran pertama dari aspek agama. Jadi bisa bersyukur, bisa menerima kehendak dari Allah dengan penuh keridhaan, dengan penuh kelapangan hati. Kemudian dari aspek pendidikan, putri karena orang tuanya memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, memperlakukannya dengan penuh ketulusan, keridhaan, maka yang muncul apa? Aspek positif yang muncul dalam diri putri. Saya sampai tergetar ketika dia mengatakan, saya tidak pernah, ini putri yang mengatakan, saya tidak pernah merasa sebagai orang tidak normal, karena sejak lahir saya sudah tidak melihat. Bagi saya tidak melihat itu ya adalah normalnya saya ya begitu. Bayangkan, anak semuda itu, anak sebelia itu sudah bisa berpikir soal bagaimana dia mengolah hatinya, memanajemen hatinya, menghadapi persoalan yang semestinya bukan persoalan ringan. Dia mengatakan, karena sejak lahir saya tidak melihat, berarti tidak melihat itu bagi saya adalah normal. Luar biasa. Ini aspek ini lagi-lagi menimbulkan aspek positif pada diri putri, sehingga dia menjadi anak yang ceria, dia menjadi anak yang tidak minder, dia menjadi anak yang terus ingin melakukan sesuatu. Ketika dia merasa orang lain mungkin ada yang pernah menganggap sedikit rendah pada dirinya, yang muncul dia bukan minder, tapi dia yang muncul dalam diri dia ingin menunjukkan prestasi. Ini bagi saya ini pendidikan yang luar biasa. Terus kemudian hal lain yang ingin saya katakan di konten ini adalah putri itu kita bisa menyimak tadi ya di pernyataan tadi. Dia mengatakan dia paham bahwa nyanyi itu adalah sesuatu yang menjadi passion dia, menjadi sesuatu yang melekat pada diri dia. Nyanyi itu bagi dia seperti sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari diri dia. Berarti apa yang terpenting dari ini? Bahwa pendidikan perlu memperhatikan, perlu mempertimbangkan aspek passion. Hakikatnya dalam pendidikan, dalam ilmu pendidikan, hakikatnya masing-masing orang itu punya potensi, punya passion yang mungkin satu dan lainnya berbeda. Ada orang yang mungkin dalam hal matematika luar biasa, tapi mungkin dia dalam hal olahraga mungkin kalah dengan yang lain. Maka kalau kita paksa anak-anak itu tetap menguasai semua aspek, kita tidak pernah memahami bahwa anak ini punya passion matematika, kita akan mengatakan anak itu kurang baik, anak itu kurang berprestasi. Kenapa? Mungkin matematikanya oke, tapi olahraganya nggak bagus. Mungkin bahasa Indonesia nggak bagus, bahasa Inggris mungkin nggak bagus. Karena tidak semua orang punya multi talenta. Bisa jadi dia punya talenta satu, punya bakat satu, punya passion satu, tapi luar biasa. Dan ini orang tua, pendidik harus tahu. Ini putri adalah anak yang beruntung menurut saya. Satu, keluarganya adalah orang yang bisa bersyukur pada apapun yang diberikan Allah pada mereka. Kemudian dia berada di lingkungan sekolah yang baik. Ini putri ini sekarang disekolahkan di sekolah musik menengah. Artinya apa? Dengan bakat talenta yang dia miliki tentang musik, orang tuanya menyadari dimasukkanlah dia di sekolah musik. Nah ini pelajaran bagi orang tua dan para pendidik ya, guru-guru. Kadang kita itu tidak memahami masing-masing anak itu memiliki talenta apa, memiliki passion apa. Putri yang punya passion nyanyi ini mungkin dalam aspek yang lain ada kekurangan, tapi orang tuanya melihat bahwa kelebihan atau passion yang dia miliki ini terus harus dioptimalkan untuk dieksplor, untuk dikembangkan. Jadilah putri seperti yang sekarang ini. Ini menurut saya pelajaran bagi kita dalam aspek pendidikan. Saya ulang lagi, dalam aspek pendidikan kita harus memperhatikan passion, bakat anak. Ini pendidikan kita kadang salah.
kita memacu anak prestasi dengan mengejar nilai UAN yang tertinggi macam-macam, tapi tidak pernah memperhatikan passionnya. Sehingga anak itu nilainya bagus, di jajaran rapot ijazahnya bagus, tapi anak itu bingung setelah lulus. Karena apa? Dia merasa tidak punya kemampuan apa-apa. Dia tidak punya bakat apa-apa, dia tidak punya prestasi apa-apa. Prestasi yang adalah prestasi nilai. Orang yang hanya prestasi nilai di ijazah nanti paling jadi apa? Pegawai, jadi buruh, bukan orang yang mengembangkan bakatnya menjadi orang yang entrepreneur, tidak bisa. Biasanya tidak. Ini dari aspek pendidikan. Kemudian ini dari aspek sosial keagamaan. Kita mendapatkan pelajaran berharga ini menurut saya. Satu, keluarga putri sebagai seorang muslim, dia tidak minder ketika harus tampil di sebuah ajang bergengsi di Amerika dengan performanya tetap sebagai seorang muslim. Kita akan tahu ternyata memang keluarga putri ini kelihatannya keluarga muslim yang baik. Putri juga pintar mengaji seperti yang kita kutip di awal tadi. Putri tidak kehilangan jati diri, tidak kehilangan identitas diri. Loh, kadang kita tuh banyak ya, begitu datang ke Amerika sebentar aja pulang bahasanya sudah seakan-akan tidak kenal bahasa Indonesia lagi. Gaya budayanya seakan-akan sudah melihat budaya Amerika yang begitu hebat, menghilangkan budaya lokal, budaya ibunya, budaya nasionalnya. Ini putri, saya melihat keluarga ini punya karakter, tampil di ajang begitu bergengsinya yang penuh glamor. Mungkin kalau imannya tidak kuat, karakter religiusitasnya tidak kuat, mungkin akan pakai baju yang ya seksi atau apa yang mungkin menyesuaikan dengan kondisi di mana dia akan tampil. Tapi ini enggak, keluarga ini dengan anggunnya putri tetap mengenakan jilbab sebagai identitas sebagai seorang muslim. Ini pertama. Pelajaran lagi dari putri dan keluarganya adalah percaya diri pada jati diri, tidak larut dengan kondisi yang mungkin tidak tepat untuk diri kita. Pelajaran terakhir adalah pelajaran yang ditampilkan oleh para dewan juri. Meskipun putri jelas menunjukkan karakter ciri-cirinya sebagai seorang muslim yang berhijab, tapi para juri tidak melihatnya dari aspek agama. Para juri tidak primordial, para juri tidak mengedepankan aspek-aspek identitas orang yang sedang dinilai. Para juri tetap memberikan penilaian bagus ketika putri bisa menampilkan suaranya, dia bisa menyanyi dengan maksimal. Ini pelajaran. Kadang kita sekarang belakangan di Indonesia ini, kita sangat mengembangkan yang namanya politik identitas. Kalau nggak seagama itu kayak musuh gitu. Ini jadi pelajaran bagi kita. Mungkin orang Amerika yang selama ini mungkin yang para juri itu ya orang yang mungkin bisa jadi tidak taat beragama, tapi mereka telah memberikan pelajaran kepada kita yang mungkin selama ini taat beribadah. Aspek apa? Aspek pluralisme. Kita melihat orang dari sisi kemanusiaan tanpa harus diwarnai aspek-aspek primordial. Kalau memang itu orang baik, kita harus fair mengatakan orang itu baik. Kalau orang itu memang punya talenta bagus, kita akui orang itu memang punya talenta bagus. Oke, pemirsa, intinya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari putri, dan saya berharap orang tua, remaja seusia putri bisa mengambil banyak pelajaran. Dari aspek tadi pluralismenya, bagaimana toleransi tadi, sikap para juri tadi tidak mempersoalkan agama gitu kan. Terus kemudian dari aspek putri dan keluarganya dan sekolah paham betul dengan passion yang dimiliki dan dikembangkan secara optimal. Dan kemudian dari aspek agama yang menurut saya sangat penting adalah berusaha selalu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT pada kita. Karena rasa syukur itu yang akan menampilkan, akan memunculkan aura positif, dan itu yang akan menimbulkan efek-efek positif berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.